Kalau bisa boleh Petra tahu nih, mungkin yang subscriber Subuhadi juga pengen tahu, apa yang kami tidak tahu dari seorang direktur perencanaan strategis dan teknologi informasi gitu. Kembali ke Kementerian Keuangan atau tetap di BPJS Ketenagakerjaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pejabat. Spesial untuk hari ini, yang biasa gue openingnya ODP itu obrolan dengan pekerja. Kali ini gue berkesempatan untuk mengobrol dengan salah satu pejabat tinggi BP Jam Sostek. Nah, siapa pejabatnya? Coba kita hubungi beliau. Sepertinya kita sudah terhubung dengan Direktur Perencanaan dan Strategis BP Jam Sostek. Kita sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Itu menjadi sangat penting sekarang ini. Jadi saya harus pertama menanyakan kesehatan dulu. Apalagi untuk insan BP Jam Sostek ya harus mendahulukan itu. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya Petra mengucapkan terima kasih Pak Direnstra karena di tengah kesibukan Bapak masih menyempatkan untuk hadir di konten Subuhadi Production, Pak. Ya, sebuah kebanggaan juga karena saya di-invite oleh Pak Petra. Saya tahu YouTuber yang di Bandung ini siapa yang tidak kenal dengan Pak Petra ya? Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Bapak lagi sibuk apa nih sekarang Pak? Ini sekarang tanpa mengenal waktu. Ya. Apa namanya? Karena kondisi seperti ini ya, Sabtu atau Minggu bahkan malam itu tidak mau kita ada video conference dengan berbagai pihak dan kadang ada 2 atau lebih yang bentrok. Kadang-kadang saya harus siasati itu harus seperti apa gitu. Iya, barusan juga dapat info dari Bapak bahwa Bapak barusan juga habis video conference ya Pak ya? Ya betul, tadi dengan Kementerian Tenaga Kerja juga ada beberapa direksi BPJS Ketenagakerjaan. Oke Pak. Pak Sumarjono ini atau Pak Direnstra ini lahir di Nganjir 11 September 1968, betul ya Pak ya? Ya betul. Nah, Virgo betul. Virgo betul ya. Dan hobi Bapak itu menulis buku, terus juga kalau sore itu bersepeda, itu betul Pak? Ya, jadi menulis itu sebenarnya kegemaran yang belum lama. Jadi setelah buku pertama terbit, saya tertantang untuk menulis dan memaksakan diri untuk menulis setiap minggu harus 1 artikel minimal. Aduh, luar biasa. Sebelum menulis Bapak hobinya apa Pak? Sebenarnya olahraga, lebih banyak seperti tadi bersepeda. Ya. Sejak kecil memang mainannya sepeda, kemana-mana tidak ada angkutan yang lain. Iya. Nah, terus pingpong dan bulu tangkis. Nah, seingat saya Pak, mohon maaf nih, saya akan mereview sedikit flashback. Dulu Bapak pernah main bulu tangkis di Kota Bandung, itu salah satunya dengan saya loh Pak. Bapak mungkin nggak ingat. Itu salah satunya dengan saya. Tapi waktu itu karena saya masih OJT, waktu itu masih anak baru, saya nggak terlalu banyak bicara dan tak terlalu banyak nanya gitu saya. Oke. Pak Direnstra, ini ada artikel menarik nih, judulnya anak tukang nderes di Nganjir kokap jadi direktur BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit Pak? Maksudnya gimana itu Pak?
orang tua saya itu memang petani penderes. Penderes jadi ya, penderes itu pengambil nira. Oke. Jadi kalau pagi sama sore biasanya seperti itu, dan saya biasanya membantu untuk mengambil setelah diambil dari pohon kelapanya, saya masih kecil, saya mengambil itu kemudian kita masak ya menjadi gula. Nah, sebenarnya cerita tentang itu saya ingin menggambarkan bahwa orang kampung, orang yang keadaannya tidak berada, tapi kalau cita-cita itu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, ternyata ada jalan. Itu sih sebenarnya. Luar biasa Pak, luar biasa, inspiratif sekali Pak. Saya lihat juga dari riwayat pendidikan Bapak pernah di S1 jurusan Matematika ITB, dan juga S2 di jurusan Matematika konsentrasi bidang aktuaria Oregon State University USA. Betul Pak? Iya, betul. Nah, kenapa matematika yang saya ambil? Karena waktu itu terbayang itu, saya memang suka matematika, satu. Yang kedua, itu tidak ada praktikum. Yang praktikum itu biasanya asosiasinya dengan ada uang untuk praktikum. Jadi saya mengambil yang sangat minim. Sebenarnya itu. Iya. Yang sangat minim praktikum ya. Iya. Pak, kalau bisa boleh Petra tahu nih, mungkin yang subscriber Subhuhadi juga pengen tahu, apa yang kami tidak tahu dari seorang direktur perencanaan strategis dan teknologi informasi gitu. Dalam hal ini mungkin hobikah, kegemarankah, atau apa Pak? Yang kita tuh mungkin selama ini secara personal atau secara formal Bapak belum publish nih ke publik nih gitu. Kayaknya semua sudah saya publish ya. Termasuk saya itu penggemar Didi Kempot, Didi Sobat Kempot. Ambiar. Nah, itu walaupun mungkin ini dan rasanya tidak ada yang saya sembunyikan. Nggak ada yang saya sembunyikan ya. Diri saya sendiri. Iya. Itu ada di buku itu menggambarkan ya saya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu judul buku yang pertama apa Pak? Judulnya NKS, Namikulo Sumarjono. Namikulo Sumarjono, artinya apa Pak? Nama saya Sumarjono. Oh, berarti kayak misalkan biografi dari Bapak ya? Ya, nah itu cerita saya dari lahir sampai sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya. Kalau buku kedua, Pak? Buku kedua sudah dalam angan-angan, sebentar lagi. Saya akan selesaikan mungkin di September. Jadi bareng dengan ulang tahun saya yang tadi disebutkan. Iya, 11 September ya. 11 September. Itu nanti mungkin cerita tentang salah satu judul lagunya Didi Kempot. Apa tuh Pak? Apa tuh Pak? Sewu Kutho. Artinya apa Pak? 1000 kota. Oh, 1000 kota. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi itu perjalanan saya dari kota ke kota. Kemudian saya rangkum di dalam sebuah buku, cerita. Jadi cerita-cerita yang saya buat biasanya adalah dari perjalanan-perjalanan ataupun keseharian saya lah gitu. Nah, misalnya saya pas ke Jogja, saya menulis tentang bagaimana Jogja, kulinernya seperti apa, orangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi setiap Bapak menginjakan kaki di kota-kota, Bapak tulis itu ceritanya di situ ya Pak ya? Iya, betul. Jadi bahkan sampai rekan-rekan, contoh misalnya, cerita tentang Pulau Lengkuas di Belitung. Ya, padahal di sana tidak ada pohon lengkuas di pulau itu. Kenapa menjadi Pulau Lengkuas? Itu karena itu lidahnya orang Melayu yang orang di sana ada namanya lighthouse. Lighthouse, jadi ada menara yang tinggi itu lighthouse. Nah, orang kita nggak bisa mengucapkan itu dengan baik. Din, lighthouse Lengkuas. Jadi Lengkuas. Jadi kayak plesetan gitu ya Pak ya? Iya, di pelintir gitu ya.
Oke, ini menarik nih dari obrolan kita dengan Bapak Direnstra ini seputar keseharian beliau dan juga seputar apa yang beliau kerjakan saat tidak di BPJS Tenaga atau mungkin lagi di luar kantor. Sekarang saya akan fokus ke karir Bapak nih. Ini menarik nih Pak, menurut saya Pak. Karir Bapak itu Direktur Statistik Informasi IKNB, OJK, Direktur Pengawasan, Kepala Bagian Analisis, Asuransian, Kepala Subbagian. Kebanyakan rata-rata itu di Kementerian Keuangan. Apakah betul Bapak itu paling lama itu di Kementerian Keuangan, Pak? Ya, mungkin darah saya mengalir jauh lebih besar di sisi pemerintahan. Jadi saya masuk di Kementerian Keuangan waktu itu karena memang ada iming-iming untuk sekolah di luar negeri, beasiswa saat itu. Jadi dari situlah kemudian saya masuk dan berkarir di pengawasan untuk sektor asuransi. Kemudian baru ke OJK karena ada unit baru, ada institusi baru gabungan antara dari rekan-rekan di Kementerian Keuangan dan dari Bank Indonesia. Saya bergabung di sana 2013 awal. Nah, kemudian tiba-tiba saya diminta untuk mencoba mengikuti tes. Fit and proper test di BPJS Ketenagakerjaan. Saya awalnya menduga BPJS Kesehatan, tapi ternyata diminta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, waktu itu ini kan ada permintaan untuk melamar oleh atasan. Saya menduga itu ke BPJS Kesehatan. Ternyata setelah saya konfirmasi, enggak, kamu ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, respon pertama saat ditawari gimana, Pak? Respon pertama nih, Bapak excited? Saya terpikirnya begini. Saya memang memikirkan juga. Saya sudah lama di pemerintahan, kemudian ke OJK. Apakah saya mampu untuk kemudian terjun langsung memimpin sebuah institusi besar? Gitu. Itu yang saya terpikir, yang tadinya hanya regulator, sekarang menjadi eksekutor, badan penyelenggara. Ini kan sangat berbeda. Tapi minimal saya memahami memang aturan main yang harus dijalankan oleh ini. Inilah modal besar saya untuk kemudian saya yakin saya mampu. Luar biasa Pak Direnstra. Ngomong-ngomong masalah BPJS TK atau BP Jam Sostek, Pak. Apa isu terkini yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini, Pak? Ya, ini kita memang dalam kondisi yang tidak terlalu baik dari sisi banyak hal karena ada pandemi COVID-19 ini. Dunia usaha banyak sekali yang kemudian terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Nah, tentunya ini harus kita sikapi dengan baik karena memang dari Apindo dan dari kementerian, dari beberapa asosiasi perusahaan itu menyampaikan bahwa mereka mungkin ada kesulitan bahkan untuk mempertahankan tidak mem-PHK, bisa menggaji mereka, itu sudah luar biasa. Jadi isu inilah yang sekarang sedang kita tangani untuk kira-kira apa yang bisa diberikan oleh pemerintah, oleh BPJS Ketenagakerjaan, melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja Indonesia, terutama pekerja Indonesia. Nah, ini sedang kita bahas apakah misalnya nanti pemerintah akan bisa mengeluarkan misalnya adanya suatu relaksasi dari sisi iuran. Nah, ini tentunya kalau BPJS Ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara akan tunduk pada apa yang diamanahkan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturannya, baik itu undang-undang atau PP. Mungkin itu isu terkininya yang bisa saya sampaikan, Pak. Nah, terkait itu Pak Direnstra, kemampuan perusahaan sekarang kan mulai menurun ya Pak ya. Nah, dan juga sebagaimana yang kita ketahui juga banyak kantor kita yang sekarang itu WFH full gitu. Nah, dari bagian Direnstra, di bagian divisi Renstra sendiri Pak, untuk menghadapi tantangan seperti itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya yang menurun itu
memang secara global ya betul, tapi ada yang menang dan ada yang kalah sebenarnya. Ya. Yang langsung terdampak, maksud saya yang kalah tadi adalah misalnya sektor pariwisata. Ya. Kemudian mungkin termasuk di dalamnya ada restoran, hotel dan lain sebagainya. Tetapi ada juga seperti di bidang kesehatan yang justru malah booming sekarang ini. Iya, betul. Nah, ini memang menarik. Jadi nanti kalaupun ada relaksasi dan lain sebagainya, harapannya kemudian tidak ke semua, karena ada yang meraih keuntungan dari situ. Nah, tentunya Renstra itu mengantisipasi ini di dalam bagaimana merumuskan kebijakan, siapa yang akan diberi relaksasi, berapa lama, mengganggu atau tidak secara finansial baik untuk BPJS selaku badan ataupun dari sisi dananya dan dana jaminan sosial dan lain sebagainya. Nah, yang lain karena saya juga membawai aktuaria dan juga teknologi informasi, aktuaria tentunya membantu seperti tadi untuk keberlangsungan dari program ini. Kemudian IT, nah ini kita seperti bisa berbicara seperti ini kan dengan teknologi ya. Kita bisa melayani peserta menggunakan teknologi. Nah, memang kami di jajaran manajemen menyiapkan ini jauh-jauh hari sebenarnya. Tetapi dengan adanya corona ini, justru kita dipacu untuk bisa lebih cepat untuk kita beralih ataupun punya namanya digital office. Nah, inilah yang kita siapkan. Kita tahu kalau ada misalnya lapak asik, karena kita tidak boleh bersentuhan, kontak fisik, berdekatan, kontak fisik dan lain sebagainya. Nah, ini kita menggunakan layanan tanpa kontak fisik atau lapak asik. Itu Petra. Terkait masa pelayanan nih Pak, sejauh mana manajemen menyiapkan sarana dan prasarananya untuk menghadapi resiko ini kalau nantinya dampak wabah ini makin panjang Pak waktunya? Jadi persiapan kita tentunya dari sisi SDM apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian tentunya proses bisnis, proses bisnisnya juga kita akan perbaiki supaya memudahkan semua orang. Jadi kalau kemarin kita harus di kantor absen dan lain sebagainya, sekarang absennya pun digital ya. Betul. Kemudian mengerjakan apa dan lain sebagainya juga ada logbooknya. Nah, kemudian yang juga penting adalah infrastruktur. Nah, ini memang tidak semuanya kemudian infrastruktur itu kita miliki dalam arti under kontrolnya kita, karena mungkin kita juga tahu ada provider yang harus kita gunakan dan lain sebagainya supaya kita efisien. Jadi kombinasi ini, tapi yang jelas people menjadi sangat penting dalam hal ini untuk bisa kemudian membuat proses bisnis yang bagus, bisa melayani dengan baik dan juga menyediakan infrastruktur yang baik. Tapi ada satu kunci juga yang saya selalu sampaikan, BP Jam Sostek ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Itu pertama. Kemudian profesional tentunya, itu yang selalu saya ini kan bukan saya menginginkan semua pintar gitu, tapi integritasnya kurang, tetapi integritas is number one. Integritas is number one, luar biasa Pak Direnstra. Oke Pak, selanjutnya ini mungkin pertanyaan dua terakhir nih Pak. Terkait masalah IT, perkembangan teknologi informasi. Kita sekarang, core bisnis kita sekarang sudah bukan menjajaki lagi, tapi sudah penuh full. Kita menggunakan sistem IT sebagai salah satu andalan kita. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi resiko-resiko mungkin yang terjadi Pak, seperti hackers atau juga tantangan nanti ada orang yang menyelinap masuk ke sistem IT kita, atau seperti apa Pak, dari kacamata Renstra Pak? Ini memang penting. Jadi pada saat kita
menetapkan bahwa kita membangun sendiri sistem, kita sebut sebagai Smile ya. Nah ini catatan yang penting yang harus kita ketahui bersama adalah kalau kita membangun sendiri, itu biasanya tingkat keamanannya belum teruji. Nah untuk itu harus ada proses pengujian itu yang dilakukan baik internal ataupun oleh pihak eksternal. Nah kemudian langkah berikutnya apa? Kita juga punya namanya BSSN ya. Nah kita akan menggandeng BSSN ini juga. Nah, supaya apa? Kalau misalnya ada hacker dan lain sebagainya kita bisa ini. Kemudian teknologi terus perbaiki yang terkini supaya itu juga aman ya. Nah kemudian yang lain karena seperti tadi Pak Vetra sampaikan ada hacker, kemudian ini juga mungkin ada juga yang menginginkan atau menggunakan COVID-19 ini sebagai modus dia untuk bisa mencari keuntungan. Jadi dengan melakukan fraud dan lain sebagainya. Nah disinilah memang kita harus mengenali apa itu fraud, modusnya seperti apa. Kita catat, kita rekam, kemudian kita sebarkan kepada cabang-cabang yang lain bahwa ada orang yang bernama ini yang mau melakukan dan lain sebagainya, modusnya seperti ini, supaya mereka paham betul, sehingga dana dari masyarakat, dana dari pekerja kita itu betul-betul yang memanfaatkan memang mereka yang berhak, bukan orang lain. Mungkin itu. Ya, luar biasa sekali Pak. Paparan dan pencerahannya, dan saya juga menjadi paham bahwa kesiapan dari sarana prasarana dari BPJS sudah sangat siap untuk menghadapi tantangan ini, betul ya Pak ya? Ya, ini terus kita improve. Sekarang ini kita sedang menyiapkan master plan IT. Kita dibantu juga oleh konsultan yang tidak main-main juga, yang ternama, yang mendunia juga. Harapannya ini akan menjadi jawaban juga untuk kita, bukan hanya untuk sekarang, tetapi ke depan walaupun pandemi ini sudah berlalu, tapi kita punya digital office yang mumpuni. Seperti itu keinginan luar kita biasa, semua. Luar biasa, benar-benar master plan yang sangat luar biasa dari seorang Direktur Perencanaan dan Strategis BP Jam Sostek. Pak, terakhir nih Pak, dari saya ingin bertanya ke Bapak terkait COVID-19 itu kan kita WFA ya Pak ya? WFA. Nah, kalau misalkan suatu hari nanti ternyata wabah ini ternyata ada kebijakan pemerintah kita lockdown gitu, atau mungkin PSBB. Nah, apakah kebijakan WFA itu akan terus diperpanjang atau seperti apa nanti Pak untuk mengantisipasi WFA kita di rumah Pak? Ya. Tentu kita juga patuh pada pemerintah, sehingga kebijakan yang kita ambil selalu mengacu ke sana. Pemerintah daerah juga demikian. Jadi kita belum semuanya WFH full, tapi juga ada yang masih work at office di sebagian wilayah, terutama bukan di sini, bukan di DKI, di luar DKI Nah, ini juga tentunya kita akan sesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan juga pemerintah daerah, sehingga kita bisa comply juga, bisa melayani peserta, walaupun kita bekerja dari rumah, tetapi pelayanan tetap akan kita lakukan seoptimal mungkin. Ya, walaupun di rumah tetap pelayanan maksimal seoptimal mungkin. Mantap, luar biasa dari Pak Direnstra kita. Pak, sangat-sangat menarik pembicaraan kita, namun saya juga memahami kesibukan Bapak. Mungkin untuk penutup segmen ini atau obrolan kita di sore ini Pak, biasanya saya ada games Pak. Jadi gamesnya itu fast question. Jadi saat saya kasih pertanyaan, Bapak harus tanpa pikir panjang harus jawab, ya. Pengen tahu pengen tahu aja biar hiburan buat Bapak juga dari saya. Nanti akan saya kasih 1-2 pembanding, Bapak pilih salah satu dengan cepat ya Pak ya. Siap. Yang pertama, istri atau anak? Istri dong. Penulis atau YouTuber? Penulis. Keluarga atau BPJS Ketenagakerjaan?
Keluarga. Kembali ke Kementerian Keuangan atau tetap di BPJS Ketenagakerjaan? Kembali ke OJK. Oke, menjadi direktur utama atau tetap menjadi direktur perencanaan dan strategis? Menjadi direktur perencanaan strategis. Oke, luar biasa. Boleh sedikit paparan, Pak? Istri atau anak? Kenapa pilih istri, Pak? Ya. Karena kalau istri nanti anak bisa bikin lagi. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya penulis atau YouTuber, Pak? Saya dengar-dengar Bapak juga punya channel YouTube. Betul nggak, Pak? Iya, tapi saya harus membatasi diri. Nanti banyak orang yang kemudian mengatakan kerjaan dari Direktur Strategi BPJS Ketenagakerjaan kurang ya. Jadi semuanya menulis, YouTuber, dan lain sebagainya. Nah, kerjaannya gimana nanti? Jadi saya membatasi diri. Jadi saya konsentrasi menulis dulu. Biar Pak Petra yang menjadi YouTuber. Siap Pak. Keluarga atau BPJS TK? Kenapa keluarga, Pak? Ya, karena BPJS TK itu juga keluarga saya. Itu keluarga besar saya. Jadi saya memilih keluarga itu karena memang dua-duanya ada di hati saya. Jadi, luar biasa. Dan itu keluarga. Ya, tadi yang menarik ini kembali ke Kementerian Keuangan atau tetap BPJS TK? Jawabannya adalah waktu itu Bapak menjawab kembali ke OJK. Kok bisa gitu, Pak? Ya, karena ini karena kalau ke Kementerian Keuangan rasanya sudah susah karena saya sudah keluar dari Kementerian Keuangan. Iya. Saya akan kembali ke OJK tahun depan sehingga tidak melanjutkan untuk ke misalnya kecuali ada pressure yang luar biasa, saya mungkin tetap ingin ke OJK saja. Tapi kalau misalkan Pak Dirut tetap pengen Bapak di Renstra gimana, Pak? Kan harus seleksi. Nah, saya ulang lagi seleksinya ya. Iya, seleksi kan. Nah, itu saya akan kembali pilih OJK. Oke. Saya sudah gimana? Sudah cukup pengalaman di mendapat banyak hal belajar dari BPJS TK. Dari BP Jam Sostek. BP Jam Sostek ya. Terakhir menjadi direktur utama atau di Renstra. Tadi kalau saya kasih pilihan OJK atau BPJS TK, Bapak OJK. Sekarang kok jadi dirut atau di Renstra? Pilihnya di Renstra, Pak. Kenapa nggak jadi dirut, Pak? Bedanya 10% itu. Ya, oke. Berarti ada kemungkinan juga seorang Bapak Sumarjono, Direktur Renstra BP Jam Sostek akan mencoba untuk jadi direktur utama. Tapi nggak tahu apakah itu di BPJS, TK, atau di OJK. Nah, itu pertanyaan yang bagus itu. Saya tunggu nanti jawabannya dari Bapak. Pak, closing statement dari Bapak, Pak, atau himbauan untuk teman-teman insan BPJS, Pak. Iya. Untuk insan BPJS tentunya walaupun kondisinya seperti ini, kita jauh dari keluarga, satu hal saya ingin memastikan insan BPJS Ketenagakerjaan sehat, keluarganya juga sehat, dan juga tolong lihat kanan kiri rekan-rekan kita juga kita pastikan sehat. Kemudian terus bekerja walaupun itu dari rumah, layani dengan senyum, ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, seperti halnya pada saat kita layanan fisik kita berikan. Dan ini benar-benar untuk pelayanan kepada peserta kita. Mungkin itu. Ya, secara pribadi Petra atas nama Subuhadi Production Channel, Pak, mengucapkan terima kasih kepada Bapak di Renstra kita, di Renstra BP Jam Sostek, meluangkan waktunya diundang di konten ODP, obrolan dengan pejabat. Ya, terima kasih atas waktunya. Petra doain juga Bapak sehat selalu dengan keluarga. Petra juga sukses. Terima kasih, Pak. Bapak juga walaupun kesibukan Bapak, jangan lupa Bapak sehat selalu dan juga tetap semangat menjaga kondisi tubuh tetap fit ya, Pak ya. Amin. Sehat semuanya. Terima kasih Bapak di Renstra kita. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin pamit ya, Pak. Saya close. Terima kasih, Pak. Nanti nanti Petra share linknya ke Bapak boleh? Boleh, dengan senang hati. Pak, boleh Petra minta kontak Bapak nggak, Pak? Biar nanti linknya. Oh, boleh. Ya. Oke, mantap. Sukses. Siap, terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa sekali obrolan kita di sore ini. Aduh, ini suatu kebanggaan buat Subuhadi Production. Ini channelnya atau programnya itu baru dikembangkan, baru 2, 3 atau 5 maksimal ya. Tapi kita sudah bisa mengundang Direktur Perencanaan dan Strategis atau Direnstra BP Jam Sostek Bapak Sumarjono. Luar biasa. Itu buset, itu pengalaman dari beliau, jawaban dari beliau itu benar-benar memberikan pencerahan buat kita semua, khususnya buat insan BP Jam Sostek yang ada di seluruh Indonesia. Intinya dari beliau adalah apapun yang kita kerjakan walaupun dari rumah, berikan pelayanan yang maksimal untuk peserta, berikan kinerja yang optimal untuk peserta. Yang penting kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap memberikan yang terbaik untuk institusi kita. Saya Novetra Subuhadi, dan juga saya mau mengucapkan atas nama pribadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Direnstra kita yang begitu low profile. Saya bisa hubungi, cuma hanya DM saja saya bisa hubungi, dan beliau langsung approve untuk hadir di konten ODP. Jangan lupa like, comment, and subscribe BPJS Ketenagakerjaan, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe Subuhadi Production pakai S. Thank you for watching, until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.